Selamat datang di Zona Tip Komputer. Kali ini akan kami bagikan tips atau cara mengcopy sebuah rumus agar nilainya tidak berubah atau tetap. Nah, di sini saya sudah memiliki lembar kerja ya, atau lembar tugas yang mana saya memiliki kasus di lembar kerja saya ini. Dalam satu harinya memiliki 4 item ayat dan masing-masing ayat itu memiliki sumber data yang banyak. Nah, di sini saya harus menambahkan sebuah data yang banyak, data sumber. Nah, di sini bisa mendapatkan sebuah nominal ini karena kita mengambil sumber data atau dari tempat lain. Nah, ternyata dalam perkembangan waktu data tersebut ada penambahan yang sangat banyak sumbernya. Nah, di sini saya sudah memperbaiki satu tanggal, semacam gitu. Dalam memperbaiki satu tanggal itu kita membutuhkan waktu kurang lebih ya sekitar 30 menit. Nah, bagaimana jika kita menambahkan data ini dalam satu hari? Nah, dalam satu hari ini kita menambahkan data tersebut secara manual, tentu sangat tidak efisien. Nah, di sini nanti kita akan mengkopinya agar lebih cepat atau lebih efisien dalam kita menyelesaikan kebutuhan pekerjaan kita. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman, ini nanti kita yang pertama akan mempelajari dulu yang namanya alamat acuan sebuah rumus. Yang kedua, kita akan menggunakan fitur di menu tab home ya. Di tab home ini yaitu define select, ada replace. Nah, replace ini nanti akan kita gunakan untuk membantu kita mengcopy sebuah rumus agar lebih cepat tentunya. Oke teman-teman, langsung saja kita praktekkan ya. Yang pertama kita akan mempelajari dulu yang namanya alamat acuan sebuah rumus. Nah, di sini nanti teman-teman diharapkan memahami bagaimana sebuah rumus itu mengcopy sebuah rumus itu bisa terjadi. Bagaimana sebuah rumus itu alamatnya seperti apa. Nah, macam gitu. Nah, langsung saja yang pertama adalah alamat acuan relatif. Nah, alamat acuan relatif ini adalah alamat acuan yang bisa berubah-ubah. Alamat acuan yang berubah-ubah. Kita contohkan sebuah rumus sederhana saja. Kita mengambil data dari blok B5 ya. Coba kita tambahkan satu penjumlahan sederhana tambah 1. Kita enter. Nah, jadi kalau dibaca rumusnya B5 ditambah 1. Otomatis 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, semacam begini. Nah, dari sini kita akan coba mengcopy. Nah, kita coba copy ke samping. Nah, kita tarik saja ya. Copy ke samping. Nah, hasilnya berubah. Kalau kita copy ke bawah ya, coba kita copy ke bawah, kita blok saja. Nah, semuanya. Hasilnya pun juga berubah. Yang di sini 0, ini berubah menjadi 1. Nah, ini adalah namanya alamat acuan relatif, yaitu alamat acuan yang nilainya berubah-ubah. Nah, berubah-ubah. Nah, semacam gitu. Dari sini teman-teman diharapkan sudah paham. Jadi ketika kita mengcopy sebuah rumus, ketika kita copy ke suatu tempat dan itu adalah alamatnya relatif, tentu nilainya nanti akan berubah sesuai dengan alamat acuan yang ada. Semacam gitu. Nah, ini adalah alamat acuan relatif. Nah, yang kedua kita akan mempelajari yang namanya alamat acuan absolut. Nah, alamat acuan absolut adalah alamat acuan yang bisa tidak berubah. Nah, di sini ada 2 jenis alamat acuan absolut. Yang pertama adalah alamat acuan absolut semi dan yang kedua absolut mutlak. Nah, ada 2. Sekarang kita contohkan yang sederhana, sama kayak tadi ya. Sama dengan 1 plus, maksud kami sama dengan B5 tambah 1. Nah, semacam gitu. Nah, hasilnya sama 2. Nah, jika kita tarik copy ke kanan atau ke samping ke suatu tempat, tentu hasilnya akan sama. Karena ini masih relatif kalau kita copy semacam gitu. Nah, itu. Di sini kita akan mempelajari yang pertama dulu, yaitu alamat acuan absolut semi.
alamat acuan absolut semi adalah alamat acuan yang tidak berubah sebagian. Nah, jadi hanya sebagian. Sebagian itu ada dua, yaitu bisa bagian kolom atau bagian baris. Nah, di sini sesuai dengan kebutuhannya, teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhan yang mana. Nah, semacam gitu. Bagi contoh, kita akan mengunci kolomnya. Nah, mengunci kolomnya, kita berikan tanda dolar di depannya, semacam gini. Nah, di depan kolom atau di depan huruf ini kita berikan tanda dolar, kita enter. Nah, sekarang kalau kita copy ke kanan atau ke samping, datanya akan sama karena dalam kolomnya sudah kita kunci. Tetapi kalau kita tarik ke bawah, hasilnya berubah, sama menjadi relatif karena belum kita kunci. Nah, semacam gitu. Nah, sekarang kalau kita akan mengunci barisnya, sama, kita tinggal mengcopy atau maksud kami mengisi tanda dolar di belakang kolomnya atau belakang hurufnya, semacam gitu. Nah, semacam gini. Ini coba kita hapus dulu ya. Nah, kita enter. Ketika kita copy ke bawah, nah hasilnya sama. Barisnya terkunci. Nah, barisnya terkunci. Nah, barisnya masih B5 semua. Tetapi ketika kita copy ke samping, kolomnya berubah karena kolomnya tadi tidak kita kunci di depannya tadi. Nah, jadi kolomnya berubah. Ini B5 berubah menjadi C, C5, D5, E5 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah alamat absolut semi. Di sini teman-teman bisa menggunakan alamat absolut semi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, semacam itu. Jadi caranya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari alamat acuan absolut mutlak. Nah, di sini kita bisa menambahkan dolar di depan atau belakang kolom atau huruf ini ya. Kita bisa menambahkan dolar. Nah, di depan atau belakang huruf atau kolom. Atau biar lebih cepatnya teman-teman pencet saja F4. F4. Nah, nanti akan keluar otomatis dolar-dolar ini semacam gitu. Kita enter ya. Nah, sekarang kita copy. Ini adalah alamat acuan absolut mutlak. Nah, ini semuanya akan tetap nilainya, jadi tidak berubah. Kita coba copy ke tempat lain ya. Kita coba copy ke tempat lain semacam gini, paste. Nah, semua hasilnya tetap semacam gitu. Mau kita copy kemana hasilnya tetap semacam gitu. Karena alamat acuannya tidak berubah. Itu adalah alamat absolut mutlak. Alamat acuan absolut mutlak. Nah, di sini kita akan menggunakan alamat acuan absolut mutlak ini untuk menyelesaikan masalah kita mengcopy sebuah rumus agar nilainya tetap atau tidak berubah semacam ini. Nah, langsung saja kita praktekkan untuk masalah kasus seperti ini. Nah, di sini yang pertama kali teman-teman lakukan adalah teman-teman menambahkan dolar. Nah, di sini saya sudah mempunyai data rumus yang sudah saya perbaiki ya, sudah saya kunci semua, saya beri alamat acuan absolut mutlak di tanggal 1 ini. Nah, di sini nanti akan kita contohkan cara memberikan tanda dolarnya. Nah, yang pertama seperti itu. Di sini teman-teman di depan kolom ini teman-teman pencet F4. F4 nanti secara otomatis akan mengisi. Nah, semacam gini. Semuanya. Nah, F4 seperti ini. Seperti ini. Nah, nanti akan mengisi secara otomatis. Teman-teman isi semuanya, semacam gitu ya. Nah, di sini saya sudah berikan contohnya. Nah, sekarang yang kedua, setelah teman-teman mengisi, nanti teman-teman bisa melakukan pengkopian untuk ke tahapan berikutnya. Tapi di sini saya akan mencontohkan dulu bagaimana jika ini tidak dikunci tetapi langsung kita pastekan ke alamat lain. Nah, perbedaannya seperti ini. Ketika kita mengcopy ini ya, sebuah rumus ini ke tempat lain, misalnya ini data awalnya di blok I, data awal rumusnya itu di blok I, kita mengambil data di blok I, kita copy. Nah, ke kolom tanggal 2, tanggal 2 nih ya, ini tanggal 31 Juli, ini tanggal 2. Nah, di sini kita ketahui alamat awalnya ada di blok, ada di kolom AG. Nah, untuk barisnya baris 6, sama di sini blok I barisnya baris 6 dan seterusnya. Di sini blok AG, kolom AG baris 6 dan seterusnya seperti itu.
ketika kita copy nanti di sini alamatnya akan berubah. Yang di sini semula AG, kita copy. Nah, menjadi kolom O untuk barisnya sama. Barisnya sama. Nah, tentu ini sangat tidak benar untuk alamat acuan data kita. Ini satu baris dalam satu baris tetapi beda kolom. Nah, sekarang kalau kita melakukannya di sama kolom tetapi beda baris. Nah, kita paste di sini ya. Nah, hasilnya untuk bloknya, untuk kolomnya sama, kolom I. Di sini kolom I. Nah, ini kolom I, sini kolom I. Tetapi barisnya berbeda. Di sini kok yang benar adalah kolom 6 dan di sini kolom 11 dan seterusnya. Nah, ini adalah permasalahan ketika kita mengcopy sebuah rumus yang alamat acuannya relatif semacam gitu. Nah, langsung lanjut kita mengcopy sebuah data yang sudah kita jadikan alamat acuannya absolut mutlak. Kita sudah kunci secara gampangnya seperti itu. Nah, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman mengcopy rumus yang sudah benar, sebut rumus yang sudah diperbarui, teman-teman copy. Nah, Ctrl C ya, teman-teman copy atau Ctrl C. Di sini sebagai contoh kita akan memperbaiki di blok satu baris dulu ya, sama dalam satu baris kita akan memperbaiki yang sebelah sini tanggal 2 dulu. Nah, yang teman-teman ingat pertama kali adalah alamat acuan yang pertamanya. Nah, ini ada di datanya, ada di blok AG baris 6 dan seterusnya. Ini yang teman-teman ingat. Nah, karena kita akan mengcopy rumus ini nanti yang alamat acuannya berubah menjadi U6 dan seterusnya semacam gitu. Nah, kita kopikan ke sini. Paste. Nah, paste. Nah, di sini kita mengetahui tadi alamat acuan awalnya yang benar adalah di blok AG. Sekarang menjadi blok U. Nah, sama kayak sini. Nah, tanggal 1 sama, datanya sama seperti tanggal 1. Sekarang kita akan merubahnya. Caranya teman-teman, blok area yang akan dirubah yaitu data di tanggal 1. Ini penting. Kalau tidak teman-teman blok, nanti hasilnya semua data yang mengandung huruf U akan berubah. Nah, teman blok semua area yang akan diganti macam gitu. Sekarang teman-teman gunakan fitur Find and Select ya, dengan klik tanda replace. Nah, di sini teman-teman ingat replace find what, rumus yang mengandung kalimat U atau maksud kami huruf U, teman-teman tuliskan U ya. Nah, replace with diganti dengan AG. Nah, AG, teman-teman replace all. Ingat di sini harus teman-teman blok area yang akan diganti. Replace all. Nah, ada 30 replacement. Oke, berarti benar. Nah, di sini ya, teman-teman sudah menggantinya. Nah, sudah ganti AG semua. Data sumbernya dari AG. Contoh kedua, ini data sumber awalnya data di blok I. Ya, ini blok I ya. Maksud kami di kolom I. Di data lain, tempat lain di kolom I. Nah, sekarang teman-teman pastekan. Teman-teman pastekan data yang kita copy tadi dari tanggal 1 ini ya. Masih ada tanda kopiannya, kita teman-teman paste. Ingat ini ada di blok I. Nah, paste. Nah, di sini teman-teman untuk akan berubah menjadi huruf U. Nah, rumusnya datanya berubah ke sumber U. Nah, di sini teman-teman tinggal mengganti U ganti I. Nah, replace all. Nah, ada 30 replacement. Nah, semua datanya akan berubah. Sekarang kita beda baris, beda kolom. Nah, beda baris, beda kolom. Kita contohkan langsung tanggal 5 di sini ya. Nah, pertama kali yang teman-teman ingat data awalnya, sumber rumusnya itu dari mana? Sumber datanya dari mana? Ini dari blok atau kolom BG 6 dan seterusnya. Nah, BG. Itu yang penting teman-teman mengingat BG-nya. Nah, di sini teman-teman paste dulu ya. Teman-teman paste. Nah, akan berubah menjadi kolom U seperti tanggal 1. Nah, di sini teman-teman di Find and Replace ini teman-teman ganti data awalnya. Find what U ganti BG. BG. Teman-teman ingat di sini blok ya, di blok semua yang akan diganti 4 kotak ini. Replace all. Nah, akan ada 30 replacement. Nah, semacam gitu. Sangat mudah sekali ya teman-teman.
Ini contoh-contoh cara mengcopy data rumus yang sudah kita kunci dengan absolut mutlak. Nah, cara penyelesaiannya untuk mempermudahnya kita menggunakan fitur find and select ini dengan mereplace rumus data huruf yang ada. Oke. Nah, ini teman-teman bisa semua teman-teman kopikan ke tempat-tempat lain, itu tidak memakan waktu kurang lebih setengah jam. Itu kok saya yakin terlalu lama setengah jam. Jadi yang tadinya kita memasukkan satu rumus ini menambahkan bisa 15 menit sampai 20 menit, tentu akan sangat memakan waktu dan melelahkan. Nah, ketika teman-teman menggunakan cara ini, tentu ini akan lebih efisien dan lebih cepat. Nah, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe video-video kami di Jonatif Komputer untuk berlangganan untuk mendapatkan informasi seputaran tip-tip atau cara di seputaran komputer kita. Terima kasih.